Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah menjalankan syariatnya, memenuhi perintah-perintahnya, berusaha terus meninggalkan larangan-larangannya. Apabila kita melanggar, maka segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena minta maaf itu masih memungkinkan ketika nyawa berada di badan kita. Mitra Persada, kita akan menyampaikan mengenai amal-amal yang mutaaddi. Jadi amal istilahnya itu ada yang al-qasir, ada yang al-mutaaddi. Al-qasir itu yang manfaatnya hanya diri sendiri, sedangkan al-mutaaddi itu di samping diri sendiri mendapat manfaat, dia juga menular bermanfaatnya kepada orang lain. Nah, amal mutaaddi ini sangat beruntung karena amalnya satu tapi manfaatnya lebih banyak. Amal mutaaddi ini bermanfaat bagi orang lain, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Mitra Persada, contoh dari amal mutaaddi itu adalah berdakwah, ya, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran agama, baik secara langsung di panggung, di meja, di aula, di radio, di televisi, di media tertulis seperti koran, majalah, ya, atau yang tidak tertulis ya seperti di media YouTube, Facebook, Instagram, banyak sekali. Nah, apabila melakukan dakwah melalui media-media tersebut, berarti dia mengajak diri sendiri sekaligus mengajak orang lain. Nah, ini amal yang mutaaddi. Di Al-Quran disebutkan fa innama alaikal balaghu wa alainal hisab. Tugasmu Muhammad itu adalah menyampaikan, sedangkan aku yang akan menghitungnya, menghisapnya. Jadi menyampaikan itu mendapat pahala, apalagi kalau hal yang disampaikan itu dilaksanakan atau dipraktekkan oleh audien atau sasaran dakwah, binaan dakwah, masyarakat dakwah. Misalnya mengajarkan, memberi nasihat, kita sholat sunat qobliyah zuhur gitu. Ayo coba kita dilaksanakan walaupun ngantuk-ngantuknya. Sebelum sholat dimulai kita dahului dengan sholat sunat qobliyah zuhur atau sholat sunat sebelum zuhur. Kalau sholatnya itu nanti di masjid, sholat jamaahnya, maka ada yang pertama kali adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunat menghormati masjid. Ada itu dalam syariat Islam, ada. Kemudian baru sholat sunat sebelum zuhur, yaitu qobliyah zuhur. Nah, ketika kita menyampaikan begitu, kemudian ada pendengar, hadirin atau orang yang melihatnya, dia mempraktekkan, maka besar sekali, banyak sekali pahala kita karena kita menyampaikan, kemudian orang lain melaksanakan, kita sendiri juga melaksanakan, orang lain juga mempraktekkan. Nah,
ini namanya amal mutaati, amal yang bermanfaat bagi orang lain di samping bermanfaat bagi diri sendiri. Ada orang bertanya gitu ya, ini apa ya hukumnya ya ini kalau seorang istri itu tinggal mati suaminya, iddahnya berapa atau saya tidak tahu. Kemudian yang menjawab itu membacakan ayat Al-Quran, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajay yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang bertanya, oh ya gitu ya, jadi tidak sama dengan orang yang dicerai ya, tidak sama. Orang hamil juga tidak sama, ya beda. Nah setelah tahu begitu dia mempraktekkan, maka ilmunya bermanfaat dan yang menyampaikan juga mendapat pahala yang berlipat karena dia sendiri sudah tahu, kemudian menyampaikan ke orang lain, kemudian orang lain mempraktekkannya. Nah ini ya bagian dari dakwah kan ya, ada orang konsultasi bertanya, kemudian kita terangkan. Apalagi misalnya mau menikah, syaratnya itu tidak seperti dahulu, sekarang lebih ketat lagi. Syaratnya harus membawa akta lahir. Kalau seorang janda atau duda mau menikah, maka menunjukkan akta kalau habis cerai ya berarti akta cerai. Diterangkan begitu kemudian dipraktekkan kan, karena kalau nggak dipraktekkan nggak berhasil dia mau menikah lagi. Nah itu juga termasuk yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain sehingga kita yang menyampaikan pun mendapat pahala yang berlipat-lipat, pahala yang sangat banyak. Kemudian mitra persada, ada juga seorang guru. Guru itu baik guru ngaji di madrasah diniyah, di taman pendidikan Al-Quran, di pondok pesantren, di sekolahan, atau di majelis-majelis taklim. Itu semua kan mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengajarkan, memberikan pengetahuan kepada orang lain ya. Nah yang seperti itu juga termasuk amal mutaati, karena orang yang menerima ilmu tersebut akan mengamalkannya dan bisa juga disebut sebagai amal jariyah. Idza mata ibnu adamah in qata'a amaluhu illa min salasin. Bila bani Adam, bila manusia ini meninggal, terputuslah semua amalnya, artinya sudah tidak bisa beramal kecuali 3 hal. 1, sodakotin jariyah, sodakoh jariyah. Sodakohnya berupa tanah atau uang. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, atau ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua itu ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Ini tergolong dalam mengajarkan ilmu tersebut. Ilmu yang seorang guru ngaji mengajari cara berwudu yang benar. Setelah itu berdoa setelah wudu, menyuruh menghafalkan, kemudian melakukan sholat, mengajarkan cara sholat yang benar. Itu kan lama itu kan. Wah ini karena ilmu tersebut harus dipraktekkan sehari-hari, karena ya kita kewajiban sholat itu tiap hari kan. Maka orang yang mengajarkan tersebut mendapat amal jariyah, amal yang selalu mengalir,
walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, inilah seorang guru yang ikhlas, pendidik, penyuluh, penyampai ajaran, mubaligh yang tulus ikhlas akan mendapatkan pahala dari ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain tadi. Ini namanya amal mutaati. Kemudian amal yang mutaati lainnya adalah menolong orang yang dizalimi. Jadi orang yang dizalimi itu kan harus ditolong. Tidak boleh kita itu melihat orang yang terzalimi, sudah terpojok, terzalimi dilolok nih, di pojok nih, dikalah nih, ya. Padahal belum tentu dia pas berbuat salah di situ. Tapi karena orang yang mendoliminya itu orang yang lebih kuat, lebih banyak harta dan seterusnya, wah, menindas, menjelek-jelekan, memojokkan. Nah, kemudian kita menolong yang dizalimi tersebut. Ya, termasuk menolong orang yang berbuat zalim juga bisa. Jadi dengan kita memisah antara keduanya, atau mengingatkan si orang yang zalim tadi, ini nggak bener loh sampean iki piye to iki, menungso ya perlakukan seperti manusia, jangan seperti hewan. Nah, itu namanya membantu orang yang menzalimi berhenti dari kegiatan atau tindakan zalim. Itu juga namanya menolong orang yang berbuat zalim dengan mendorongnya untuk berhenti dari berbuat zalim. Kemudian yang menolong orang yang dizalimi, ya, tentunya mencegah keburukan yang menimpanya, kemudian membelanya dengan pembelaan yang benar. Mungkin juga mendolimi apa yang dia tadinya disebabkan diperlakukan tidak baik oleh orang itu. Kenapa? Misalnya dia belum bisa urunan, belum bisa iuran wajib, belum bisa maka kita bantu. Ini namanya juga membantu, menolong orang yang dizalimi. Yang seperti ini itu termasuk amal mutaati, amal yang bermanfaat bagi orang lain. Karena orang yang dizalimi itu, ya, tadi kan yang pertama menolong orang yang mendolimi. Wong sing berbuat zalim kok ditolong gimana? Maksudnya membantunya untuk berhenti dari berbuat zalim. Karena pada hari kiamat nanti orang yang dizalimi itu akan menuntut kepada orang yang mendolimi. Nah, kalau di dunia kita biarkan, kan kasihan sama orang yang mendolimi ini. Dia sudah emosi, udah ya, di samping tidak tahu kalau perbuatan itu perbuatan tidak baik. Nah, kemudian kita jelaskan itu nggak baik, itu nggak boleh. Walaupun sekedar satu kalimat gitu ya, anjing, padahal dia manusia, manggilnya anjing. Nah, ini namanya satu kalimat yang buruk. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan kecuali dicatat oleh malaikat pencatat amal, malaikat yang mengawasi. Ini namanya membantu orang yang dizalimi sekaligus menolong orang yang berbuat zalim supaya berhentilah, atau memisahkan orang yang menyatukan orang yang saling mendiamkan, istilahnya satru. Itu juga kalau berhasil, maka ini termasuk amal yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga menghilangkan atau menunaikan hajat orang lain. Artinya orang sedang membutuhkan sesuatu, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu, kemudian kita bantu. Apakah itu dengan menunjukkan jalan,
atau dengan memberinya sesuatu yang tadinya dia tidak punya. Bahkan ini dalam hadis itu lebih baik dibanding iktikaf di Masjid Nabawi. Jadi Kanjeng Nabi itu ada sahabat itu yang di Masjid Nabawi itu kelihatan murung. Kemudian yang sahabat satunya itu sedang iktikaf. Yang iktikaf ini melihat temannya itu kok murung, dideket-deketi. Kamu ada masalah apa? Ayo saya bantu. Ayo keluar dari sini gitu. Terus dia menjawab, "Duh, kita ini sedang iktikaf, jenengan tas iktikaf kok mau bantu saya? Kita nanti nggak jadi iktikaf." Kemudian dijawab oleh si yang mau menolong ini, "Bukankah engkau ingat bahwa Kanjeng Nabi SAW bersabda, mengeluarkan seseorang dari persoalan, dari kesulitan itu lebih baik dibanding iktikaf di masjid sini selama sebulan." Bayangkan, iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh itu masih kalah dengan pahalanya masih kalah dengan membantu orang lain. Karena orang yang dibantu itu kan dia dalam keadaan sulit, kemudian dibantu, kan senangnya bukan main. Selesai urusannya, kesulitannya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Dalam hadis sahih disebutkan, siapa yang membantu kesulitan itu menyelesaikan kesulitan orang lain, satu kesulitan saja dari kesulitan dunia ini, maka nanti di akhirat Allah akan menghilangkan kesusahannya, kesulitannya dari kesulitan-kesulitan di akhirat. Ini janji Allah melalui lisan Rasulnya. Betapa mitra persada menunaikan hajat orang lain itu sangat bermanfaat bagi orang lain, ya, termasuk amal yang mutaati. Nah, amal-amal seperti ini kalau bisa kita lakukan. Nah, di sini kan didahului oleh komunikasi. Sampai kok kelihatan malas-malasan atau lemas, ini mungkin ada sesuatu, tolong saya diberitahu, barangkali saya bisa membantu, barangkali ya saya membantu urun rembuk atau membantu menunjukkan di mana jalan keluarnya. Iya gitu ya, iya saya ikhlas tulus, aku itu begini, anakku itu begini, kemarin tuh minta uang, katanya hari ini untuk melunasi hutangnya ke sekolah, tapi hari ini aku pas nggak punya uang, belum ada uang segitu, adanya masih sedikit. Kurang berapa? Kurangnya ya sekitar 5.000 atau 10.000 ya. Udah, saya bantu. Loh, kok saya dibantu? Kok jenengan kan punya anak, punya istri? Ingatlah bahwa membantu orang lain itu, memberikan sesuatu kepada orang lain akan diganti oleh Allah. Kita diciptakan untuk saling menolong, membantu. Waduh, terima kasih ya Allah, kesulitanku bisa ada jalan keluarnya ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan dicukupi oleh Allah, diberi kelipatan pahala, kan kelipatan rizki panjenengan tambah kata tinggi batu kula. Amin ya. Kita ini saling membantu. Saya bisa membantu itu juga karena pemberian Allah dan petunjuk dari Allah. Ada orang yang mempunyai uang atau harta tapi tidak buat membantu karena tidak mendapat petunjuk dari Allah.
Maka sebaik-baik orang dia diberi harta, kemudian dia bisa membantu orang yang kesulitan. Nah ini kan jadinya senang, yang ditolong senang, yang menolong dapat pahala, dijanjikan akan diganti oleh Allah ya. Mangdzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Jadi akan dilipat gandakan dengan kelipatan yang sangat banyak pahalanya ya. Kemudian diganti pengeluarannya itu diganti oleh Allah. Apa itu? Diganti dengan kesehatan, diganti dengan panjang umur, diganti dengan rezeki ya, uang atau harta. Ya Allah memakai caranya sendiri, tapi yang jelas janji Allah itu tepat. Janji Allah itu pasti terjadi. Kemudian mitra persada selain atau dikebalikan dari amal mutaati itu namanya amal qasir. Artinya amal yang manfaatnya itu ya terbatas kepada pelakunya. Apa itu amal yang terbatas manfaatnya bagi pelakunya saja? Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu. Nah ini enggak ada orang lain bisa mengambil manfaatnya, karena manfaatnya akan kembali kepada pelakunya saja. Puasa atau iktikaf itu amal-amal qasir, amal-amal yang manfaatnya hanya terbatas pada diri sendiri. Nanti al-amal muta'addi afdalu minal amalil qasir. Amalil qasir. Anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu ayyul islami khairun qala tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Salah satu amal yang mutaati itu dulu pernah ditanyakan Kanjeng Nabi tentang Islam yang bagaimana yang paling baik itu. Kanjeng Nabi menjawab, tut'imut ta'am. Engkau memberi makanan kepada orang lain. Memberi makanan pada orang lain. Wa taqra'us salam. Engkau membaca salam baik kepada orang yang engkau kenal atau orang yang tidak engkau kenal. Masya Allah. Dengan orang yang tidak dikenal saja kita dianjurkan mengucapkan salam, dan itu akan mendapatkan pahala. Su'ila syekhuna ma adatut turuq minal khalqi ilal haq wa qala fi riwayatin aksaru min alfi tariqin. Jadi siapa namanya, Abu Sa'id Ibnu Abil Khair ya, pernah ditanya berapa banyak jalan menuju Allah itu, berapa jumlah jalan menuju Allah, jalan kebaikan itu ada berapa? Kemudian beliau aksar min alfi tariqin, lebih dari 1000 jalan. Wah, lebih dari 1000 jalan. Karena apa? Memang amal baik itu kan ada yang bisa berupa ucapan, ada perbuatan. Tidak harus memberi ya. Tidak harus memberi. Nah, yang paling menyenangkan orang lain itu adalah jalan yang paling dekat dan lebih utama itu adalah membahagiakan orang lain, membuat orang lain nyaman. Idkhalus surur ya,
fi qalbi mu'minin. Jadi memasukkan rasa senang kepada hati orang mukmin. Nah, ini pasti orang yang diberi itu pasti ikhlas mendoakan. Pasti ikhlas karena dia diberi kan. Pasti senangnya pasti. Maka dia sekedar mendoakan kan ringan kan, ya tinggal mendoakan. Mugi-mugi ya Allah, mugi-mugi panjenengan dimudahkan. Saya senang sekali panjenengan maringi niki, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesulitan panjenengan diudari kalian Gusti Allah. Mudah-mudahan hajat panjenengan dipenuhi oleh Allah, diberi jalan keluar. Ibnu Umar meriwayatkan suatu hadis yang dari Kanjeng Nabi, beliau bersabda, ahabbun nasi ilallah ta'ala anfa'hum linnas. Khairun nasi anfa'hum linnas. Kalau secara umum khairukum khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amalu. Wa ahabbul a'mal ilallah ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim, yang tadi disampaikan tadi. Jadi makna hadis ini adalah amal yang manusia yang paling dicintai Allah itu orang yang bermanfaat, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kesenangan, kegembiraan, rasa nyaman di hati orang Islam. Au taksifu anhu kurbatan, atau menghilangkan kerupekannya. Au taqdi anhu dainan, nyaurne utang. ini masih jarang ya. Pernah sampai nyaurne utang ya. Atau dia berutang pada kita, kemudian kita udah nggak usah disaur, saya masih punya uang, udah nggak usah dipikir, nggak usah. Wah, itu kan senang sekali. Itu namanya, itu masuk juga menyaurkan hutang. Dia nggak usah nyaur, itu berarti kan nyaur nih. Au tatrudu anhu ju'an, kau hilangkan kehausannya. Haus panas itu sampean bawa es begitu, atau es teh atau dawet. Ini wali an amsya ma'akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahrun. Nah, ini yang tadi itu kita sampaikan, menghilangkan kehausan, menghilangkan kelaparan, dan berjalan membantu orang yang kesulitan itu lebih baik dibanding iktikaf 1 bulan lamanya di Masjid Nabawi. Masya Allah. Mudah-mudahan mitra persada, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan berkahnya pada kita sehingga kita dimudahkan untuk berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.